Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan, dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti. Yang itu di mana-mana. Karena itu tidak pernah ada clear di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, tak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Polisi. Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan ke depan hakim. Yang harus membawa bukti, dua alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Kemudian yang satu yang disangka, nah dia nanti akan berikan counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, ya kan? Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Pak Jokowi dan Prof. Otto Hasibuan ya menggulung para pengacara, para pembenci yang selama ini cuman bisa omon-omon ya, omon-omon gitu ya, yang selama ini menebarkan tuduhan liar gitu ya, fitnah terhadap Pak Jokowi terkait dengan ijazah palsu ya. Dan ada videonya ya teman-teman, yang saya juga agak kaget gitu ya mendengarkan pernyataan ini. Nah, dan ini keluar dari mulut Anies Baswedan ya, dimana sepertinya Anies ini sedang mempermalukan gerombolan pembenci juga teman-teman ya. Apakah Anies sedang membela Jokowi? Apakah Anies sedang cari muka kepada Jokowi atau seperti apa ya teman-teman? Nanti akan kita lihat videonya teman-teman ya. Ini masih terkait dengan ijazah palsu juga gini ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Tukang fitnah ijazah palsu, siap-siap digulung. Waduh. Jokowi bukan orang yang suka ribut. Selama 10 tahun dia dihajar fitnah, dihina, dicaci maki, dia diam. Dia biarkan. Karena dia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Tapi sekarang, game over. Sudah cukup kesabaran itu. Sudah cukup membiarkan para tukang fitnah bebas berkoar-koar sesuka hati. Mereka pikir bisa lolos terus? Mereka pikir bisa terus memutar balik fakta tanpa konsekuensi? Salah besar. Hari ini Jokowi menempuh jalur hukum. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi pelajaran. Betul. Pelajaran bagi mereka yang merasa bebas mengobrol kebohongan tanpa rasa takut. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan, dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti. Yang itu di mana-mana. Karena itu tidak pernah ada clear di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, tak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Polisi. Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan ke depan hakim. Yang harus membawa bukti, dua alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Kemudian yang satu yang disangka, nah dia nanti akan berikan counter. Tanggal 15-16 April, Jogja dan Solo membara. Gerakan yang akan menghadirkan sekelompok teman-teman kita yang tidak setuju dengan keyakinan publik mayoritas bahwa ijazah
Pak Jokowi, ijazah sarjana Pak Jokowi itu asli, akan menyambangi UGM dan kediaman Pak Jokowi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah UGM dan Pak Jokowi welcome untuk membuka pintu gerbang Universitas Gadjah Mada dan pintu gerbang kediaman Pak Jokowi untuk sama-sama bersilaturahmi halal bil halal dan juga sambil ngobrol, bincang-bincang santai terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Apa pandangan dan komentar teman-teman sekalian? Salam bukan partai politik. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ya teman-teman ya, Sirait Media lebih jauh ya, saya akan sounding kembali karena semakin hari semakin dekat ya teman-teman ya, perjalanan kami untuk ke rumah Pak Jokowi dan juga untuk ketemu teman-teman pecinta murni Pak Jokowi ya, YouTuber Pak Jokowi lah ibaratnya, yang tanpa dibayar, yang tanpa ditransfer gitu ya. Ya memang dengan hati nurani kami gitu kan untuk mendukung Pak Jokowi gitu. Selama ini kita menyuarakan karena banyak kebijakan-kebijakan beliau yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya kami sepakat berkumpul gitu dari Sabang sampai Merauke ya, YouTuber Jokowi ini akan bertemu Pak Jokowi di Solo gitu ya. Kita akan berkumpul menjalin silaturahmi ya di sana, dan ini nggak gampang gitu ya, dan sangat membutuhkan juga dukungan teman-teman penonton Sirait Media khususnya ya. Kita kolekan lah gitu ya, dan pastinya butuh juga doa dari teman-teman yang menonton agar kegiatan ini bisa terlaksana ya, agar acara ini berjalan dengan baik dan bisa ketemu di Solo gitu ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi untuk meringankan biaya perjalanan ini ya. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat berterima kasih atas apa yang kalian sudah berikan gitu ya. Penonton setia Sirait Media ini luar biasa gitu ya. Saya yakin ya hatinya luar biasa, awesome gitu ya. Ya kan? Tapi buat teman-teman yang masih mau berkontribusi untuk lebih meringankan biaya kami ya, masih boleh, masih terbuka ya, masih ada pintu ya kan untuk support kami gitu ya, masih dibukakan gitu kan untuk misalnya itu anggarannya buat apa sih gitu ya, kita harus transparan. Anggarannya itu biasanya misalnya penginapan, untuk transportasi dari Jakarta ke Solo, dari Solo ke Yogyakarta, dari Yogyakarta ke Jakarta lagi, dari Jakarta akan kembali lagi ya ke masing-masing lokasi kita, kan soalnya kita banyak beda-beda ya, beda-beda. Ini juga ada yang dari Malang, ada dari Banyuwangi, ada dari Medan, ada dari Tangerang, ada dari Riau ya gitu, Manado gitu ya. Kita bersatu gitu ya untuk sepakat gitu mau bertemu gitu ya. Apalagi ada yang ya tiket pesawat mahal, jadi makanya jika teman-teman yang mau berkontribusi, yang tergerak ya, yang tergerak aja hatinya ya teman-teman yang tergerak ataupun mempunyai lebih ya, boleh gitu untuk membantu kegiatan kami ini, karena kami ya hanya kalian yang kami anggap bisa membantu gitu, nggak siapa-siapa lagi gitu, karena kita tidak ada sponsor, kita nggak ada ini ya, hanya apa salahnya meminta kepada penonton setia ya. Begitu ya teman-teman ya, ya untuk meringankan kita dan
kalian menginginkan bisa berpartisipasi dan berkontribusi dalam perjalanan ini. Silakan teman-teman ya, bisa melihat nomor rekening di sini, dan atau kalau nggak mau ribet-ribet, scan QRIS ini ya di mobile banking teman-teman ya. Dan kalau bisa WhatsApp saya ya, ini nomor WhatsApp saya langsung gitu ya teman-teman ya. Konfirmasi ataupun kirimkan capturean ataupun foto screenshot ya, pengiriman agar saya dan tim pastinya mendoakan kebaikan kalian yang sudah ambil bagian, mau besar mau kecil semuanya sama ya. Intinya mau berpartisipasi untuk kegiatan ini. Selain itu kita bisa melakukan silaturahmi dan tanpa perlu banyak basa-basi ya teman-teman ya. Yang pastinya nomor WhatsApp yang dicantumkan ini adalah nomor WhatsApp saya sendiri teman-teman. Jadi nomor ini saya yang pegang gitu ya. Saya yang jawab sendiri, saya yang menerima sendiri gitu ya. Jadi teman-teman Jerat Media yang loyal, yang ingin support kita terus untuk menyuarakan suara rakyat jelata, monggo bantu kami, bantu saya, bantu channel ini ya teman-teman ya. Jangan hanya sekedar menjadi penonton, tapi menjadi penuntun, asik. Oke, cukup itu dulu pengumuman hari ini. Dan mari kita saksikan dulu video berikut ini. Coba bayangkan Pak Jokowi ditetapkan sebagai presiden. Tiba-tiba ada orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Pak Jokowi menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nggak ada persoalan. Jadi coba bayangkan seakan-akan Anda para wartawan ditunjuk nanti menjadi wali kota, ya, terpilih jadi wali kota. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak wali kota itu menggunakan ijazah palsu. Padahal tidak ada urusannya. Nah kemudian dari Pak Jokowi mengatakan itu tidak benar tuduhanmu itu. Lantas dari pihak Egy Sujana mengatakan kalau tidak benar buktikan dong katanya. Loh kok Pak kami yang membuktikan? Kalau Anda menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kok Pak Jokowi disuruh buktikan ijazahnya palsu atau tidak palsu? Jadi kalau setiap orang ini dibiarkan seperti ini, bayangkan semua nanti pejabat-pejabat di negeri ini, menteri, akan dituduh ijazah Pak Menteri itu adalah palsu. Lantas kalau menterinya membantah, oh tidak benar itu palsu. Lantas orang itu bilang, Pak Menteri harus buktikan. Loh kan nggak benar dong azas pembuktian seperti ini. Ini sama halnya seperti kemarin juga kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Prinsip hukum itu adalah actore incumbit probatio. Itu selalu saya katakan ini untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat umum. Barang siapa mendalilkan haknya, ya, mendalilkan sesuatu hak, maka dia harus membuktikan dalilnya itu. Kalau Anda menuduh Pak Jokowi adalah menggunakan ijazah palsu, buktikan Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Tapi sebaliknya waktu di persidangan, kita sudah katakan itu tidak benar. Lantas Pak Egy Sujana mengatakan, buktikan dong, mana surat isi palsu apa aja ijazahnya. Nah, ini kan satu pembuktian yang tidak berdasarkan hukum. Nah, karena pentingnya perkara ini, karena nuansanya kan terus terang aja menyebut seorang presiden Republik Indonesia yang sudah menjabat sekian tahun bahkan akan berakhir masih dituduh menggunakan ijazah palsu tanpa dasar, ini kan tidak etis. Baik buat negara hukum. Ya betul. Terhadap yang menuduh itu dulunya, itu juga sudah dihukum di Pengadilan Negeri Solo sampai kepada Bambang Tri ya namanya kan, sampai akhirnya ke PK ya. Sampai PK sudah dinyatakan dia bersalah karena
kalau nggak salah menuduh Pak Jokowi sebagai orang menggunakan ijazah palsu. Ya mau fitnah ya kan? Dari segi pidana pun sudah terbukti yang menggugat ini telah dihukum ya. Bambang Tri itu telah dihukum di pengadilan. Nah sekarang dia coba melalui perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ternyata juga tidak terbukti. Kandas Jadi juga. inilah mungkin yang, nah ada satu lagi perkara yang belum diputus, juga itu gangguan terhadap Pak Jokowi menurut kami. Karena gugatan itu diajukan terhadap Pak Jokowi sehubungan dengan penetapan Gibran sebagai calon presiden. Nah, padahal perkara ini kan sudah diputuskan di Mahkamah Di MK, Konstitusi. betul. Nah, ini mungkin dalam waktu singkat ini akan segera diputus, tapi 3 perkara ini kebetulan kami ditunjuk oleh Pak Jokowi dan Ibu negara Iriana. Ibu Iriana sebagai kuasa hukumnya. 3-tiganya kami wakili, 2 sudah diputus dan kami menang. Gugatan terhadap Pak Jokowi tidak terbukti. Tinggal 1 lagi kita menunggu putusannya. Jadi pernyataan saya lagi adalah mengenai ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu adalah tidak benar. Tidak Sudah benar. diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa itu tidak benar. Mengenai soal dinasti politik sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga itu tidak benar. Semua gugatan-gugatan tersebut telah dinyatakan tidak diterima baik oleh PT UN maupun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, saya himbau kepada semua pihak untuk tiba-tiba saja dari balik jeruji ya, si Hasto ini mengirimkan surat kepada Ibu Megawati ya, pada intinya menyatakan kepada Ibu Megawati, memberikan warning, hati-hati Bu Mega, PD Perjuangan kini sedang tidak baik-baik saja karena kan ada seseorang yang akan menguasai PD Perjuangan, yang mengambil alih PD Perjuangan. Saya rasa pemikiran Hasto yang selalu abu-abu ini sangatlah sulit dibuktikan. Ibu Megawati saat ini adalah seorang ketua umum yang sangat kuat di dalam PD Perjuangan. Adapun nanti Ibu Megawati selesai menjabat sebagai ketua umum dan harus berhenti, itu nantinya otomatis akan dikendalikan, dinakodai oleh Mbak Puan selaku anak kandung dari Ibu Megawati. Nah, yang paling ditakutkan oleh Hasto ini, ya ini di saat nantinya Mbak Puan ya menjadi ketua umum, maka sangat diyakinkan seorang Hasto pasti akan ditendang dari PDI Perjuangan dan tidak akan mendapatkan perlindungan apa-apa. Harus diketahui, Mbak Puan dan Hasto itu mereka tidak memiliki kecocokan ya, selalu bertentangan dalam suatu pemikiran, opini dan juga selalu memiliki sifat instrumen kepartaian yang berbeda. Hasto sendiri dia hanya orang yang berlindung di ketiak Megawati, yang dia selama ini merasa dipercaya oleh Megawati, tapi tidak dengan Puan Maharani. Nah, itulah yang dia takutkan. Mengapa dia merasa ingin hanya seorang Megawati yang memimpin, tapi apakah Megawati akan selamanya memimpin PD Perjuangan? Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak bersama-sama ya. Kita saksikan pada kesempatan kali ini ya. Dan gimana teman-teman, apakah Anies sedang cari muka kepada Pak Jokowi? Ya, jawab ya. Oke, mungkin cukup segitu dulu teman-teman Sirait Media. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Yo, Jokowi lovers in the house, yo. Yo, selamat datang di pasukan Jokowi. Kita lawan hoax, jangan coba tipu kami. Banyak tuduhan, kami ini buzzer. Kami nggak minta beras, apalagi ditransfer. Ini adalah pasukan garis keras, pendukung setia gak berharap beras. Sempat kena tuduhan dapat transferan, disindir komika yang gak dapat jabatan. Jokowi, 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 Jokowi,
kampung Parbela katanya kawennya guru gembul. Tetap solid walau dihujat gak bakal tumpul. Banyuwangi official kirim baju biar dimaafin. Tetap loyal meski sindiran datang makin-makin. Adri Fanani paling tua tapi cerdas. Pengalaman luas bukan omong doang keras. Egar Mahmud teriak setiap hari. Ketawa melulu bikin vibes tetap happy. Pasukan garis keras tetap solid. Gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Ring di SB diem aja males respon tapi tetap stay cool. Langsung jawab kalau di telepon. Di CTV 84 paling sigap. Re-upload Parbela geraknya cepat tanggap. Farm project kalem tapi banyak gimmick. Kelihatan slow tapi kontennya selalu unik. Siret media, Batak tapi periang. Loyalitas tinggi tetap jalan gak bakal hilang. Vicky Himpong, musisi tampan dari Manado. Nada tinggi, skill tajam kayak pelatih Edo. Gak cari jabatan, gak butuh transferan. Tetap teguh dukung meski sering disinggung orang. Pasukan garis keras tetap solid. Gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Terima kasih kepada semua pendukung kami. Hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya. Dimurahkan rezeki dan panjang usia. Terima kasih kepada semua pendukung kami. Hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya. Dimurahkan rezeki dan panjang usia.